Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi tentunya sama saya di channel Ana Supriyatna. Dan apa kabar semua sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya tentunya di channel Ana Supriyatna. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas seputar yang ada di Alfamart. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini saya kemarin dapat DM atau dapat inbox dari Instagram saya mengenai masalah pembayaran yang ada di Alfamart. Ya, ada salah satu masyarakat atau orang yang bertanya kepada saya, "Bang, apakah di Alfamart menerima semua pembayaran e-commerce maupun e-wallet maupun top up? Mohon dijelaskan lewat channel YouTube Abang. Nanti akan saya tonton Bang agar saya bisa lebih paham. Karena kebetulan saya punya usaha kecil di bidang konter yang mana memang saya juga menjual pulsa ataupun bisa kirim uang ke antar bank. Karena saya pakainya PayPass Bang. Ya, jadi di Alfamart juga bisa top up PayPass teman-teman ya. Berapa itu, berapa kali top up itu bisa. Nanti kita bahas. Oke, teman-teman. Jadi, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai pembayaran ataupun e-commerce atau top up apapun yang ada di Alfamart, apa saja sih yang bisa teman-teman atau masyarakat bisa lakukan pembayaran itu di Alfamart. Oke, teman-teman ya, sebelum ke videonya ataupun ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman like dan komen serta subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan sumber-sumber yang bermanfaat tentunya buat masyarakat, juga buat teman-teman juga nambah wawasan dan pengetahuan lainnya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas ini adalah di Alfamart bisa pembayaran e-commerce. Ya, Bang, apakah yang disebut e-commerce? E-commerce di sini adalah pembayaran digital, teman-teman, yang dilakukan di toko Alfamart yang bekerja sama dengan finance atau yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan digital lainnya, sehingga pembayaran ini tidak hanya dilakukan di kantor cabangnya finance-nya langsung, akan tetapi bisa dibayarkan di toko Alfamart teman-teman ya. Karena yang mungkin teman-teman ketahui ketika bank ataupun ketika finance ya di waktu itu libur atau di hari-hari libur atau di tanggal merah itu libur. Nah, tentunya teman-teman tidak bisa melakukan pembayaran tanpa terkecuali teman-teman ini bisa melakukan pembayaran itu di hari kerja dan di hari biasa ya, tanpa terkecuali di hari libur dan di tanggal merah. Oke. Nah, pembayaran e-commerce ini apakah bisa dilakukan secara serentak Bang di Alfamart? Bisa teman-teman ya. Kapanpun teman-teman bisa melakukan pembayaran e-commerce selama itu Alfamart beroperasi di jam kerja ya. Tanpa terkecuali toko yang non 24 jam ya. Ketika toko yang 24 jam apakah bisa melakukan transaksi e-commerce Bang? Bisa. Di jam 1 ya, di jam 1 sampai dengan jam 2 itu e-commerce bisa dilakukan dari mulai pembayaran, isi token, dan top up e-money ya teman-teman. Bang, contohnya apa saja sih salah satu pembayaran e-commerce yang bisa dilakukan di Alfamart? Ya, yang pertama teman-teman adalah pembayaran e-commerce digital finance. Digital finance ini bisa dari mulai setoran motor, dari mulai setoran mobil, dari mulai setoran kredit-kredit dan lain sebagainya, ya, itu kita bisa bayar di Alfamart, ya. Contohnya dari mulai Adira Finance, dari mulai FVF, dari mulai BAF, dari mulai BCA Finance atau kita bisa sebut Mega Central Finance. Nah, itu digital. Di situ bisa kalian bayarkan di jam operasionalnya Alfamart. Ya, mau hari Minggu, mau tanggal merah tidak ada patokan. Itu bisa dilakukan.
Karena Alfamart adalah bergerak di bidang retail terkemuka dan bergerak di bidang jasa yang membantu masyarakat untuk memberikan solusi terbaik terhadap masyarakat yang ingin melakukan pembayaran yang tidak bisa dilakukan di kantor cabang atau di digital lainnya ketika di tanggal merah dan di hari libur. Nah, Alfamart adalah solusi terbaik untuk teman-teman atau masyarakat yang akan melakukan pembayaran e-commerce atau melakukan pembayaran setoran, cicilan, dan lain sebagainya. Dari mulai tagihan, cicilan, token listrik, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di Alfamart tanpa terkecuali di hari-hari tertentu. Misalkan hari ini ada gangguan, ya mungkin teman-teman bisa ke Alfamart yang lain ya, karena tidak semua Alfamart itu gangguan. Nah, kita ambil salah satunya pembayaran Adira Finance. Kita ambil contohnya adalah Adira Finance, Mega Central Finance, FIF, terus BAP, BCA Finance itu bisa semua di Alfamart. Teman-teman tinggal bawa nomor kontraknya saja dan teman-teman ke Alfamart tinggal bilang ke kasirnya, "Mbak, saya mau melakukan pembayaran setoran motor, Mbak. Apa leasingnya Ibu?" Nanti ditanya sama pihak kasir. "Oh iya Mbak, leasingnya adalah FVF. Baik Ibu, silahkan kami minta nomor kontraknya dan nanti akan ditransaksikan oleh kasirnya Alfamart tersebut. Nanti akan dicocokkan atau akan disamakan nama si pemilik setoran tersebut dengan nomor kontrak tersebut, maka akan dikonfirmasi." Kita ambil salah satu contohnya. "Baik Ibu, nomor kontraknya adalah 6857438599930. Atas finance-nya ini adalah FIF dan atas nama konsumennya atau nama pemilik setorannya adalah kita ambil adalah Joni. Angsuran ke-8, tenornya adalah 24 ya Ibu ya. Nah, di situ akan tertara semua namanya, setorannya. Kalau memang teman-teman ataupun masyarakat yang melakukan pembayaran ini telat, dendanya pun juga pasti ada. Di situ sudah tertara denda, di situ sudah tertara nominal yang harus dibayarkan, maka di situ teman-teman bisa bayarkan langsung dan langsung akan mendapatkan cetak setruk yang mana sudah teman-teman bayarkan dan akan dicap stempel. Nah, itu adalah salah satu contoh pembayaran di Alfamart yang bisa kalian lakukan atau masyarakat lakukan di Alfamart dari mulai e-commerce atau digital, pembayaran digital ya. Yang kedua, pembayaran di Alfamart bisa menggunakan e-wallet teman-teman ya. Apa sih Bang contohnya? E-walletnya ini adalah GoPay, ShopeePay, Cashback, terus Nobu, dan Link Aja, dan masih banyak yang lainnya e-wallet tersebut teman-teman. Nah, Bang, e-wallet ini bisa dilakukan pembayaran ketika kita belanja, bisa. Dari mulai GoPay, minimal pembayaran atau minimal pembelanjaan 10.000, ShopeePay pun sama 10.000, Cashback sama 10.000, bahkan terbaru Kredipo dan Aku Laku scan barcode pun bisa dilakukan di Alfamart ketika teman-teman belanja menggunakan limit yang teman-teman punya di aplikasi tersebut. Nah, salah satunya adalah, "Om mau atau Pak mau isi ShopeePay di Alfamart?" Bisa. "Pak mau isi GoPay di Alfamart?" Bisa. "Pak mau top up Mobile Legends di Alfamart?" Bisa. Semuanya bisa di Alfamart ketika itu di aplikasi tersebut support dan kerja sama dengan Alfamart. Tanpa terkecuali di aplikasi-aplikasi lainnya seperti kayak Aku Laku, Kredipo, dan sebagainya, itu tidak ada link Alfamart atau pembayaran Alfamart, bahkan Shopee itu tidak bisa. Kalau misalkan di labelnya masih ada Alfamart dan bisa dilakukan pembayarannya di toko, itu bisa teman-teman. Bang, saya mau bertanya, salah satu kemarin juga ada yang bertanya di komentar saya, "Bang, saya mau isi ShopeePay tapi pakai debit bisa nggak?" Tidak bisa teman-teman. Karena e-commerce di sini Alfamart menerima hanya menggunakan tunai ya. Diingatkan lagi, hanya menggunakan tunai, maupun top up Shopee, maupun top up GoPay, maupun top up Link Aja, itu bisanya dilakukan
oleh Alfamart menggunakan tunai. Ketika kalian mau menggunakan top up di Alfamart harus menyediakan uang. Adminnya adalah beraneka ragam. Kalau Shopee tidak ada biaya admin. Ketika kalian menggunakan Shopee dan akan top up di Alfamart, contohnya adalah 50.000 cukup bayar 50.000 saja. Nah, beda dengan GoPay. Kalau GoPay ada adminnya 2.000. Jadi kalau kalian top up 50, kalian dikenakan admin sebesar 2.000. Kenanya 52.000. Bang, saya mau top up Mobile Legend. Bang, saya mau top up PUBG. Boleh, bisa. Silahkan bawa saja. Mau itu pakai Unifin, mau itu langsung di Google Play Store, bisa. Ketika yang tadi saya bilang, levelnya atau aplikasi tersebut bekerja sama dengan support Alfamart, itu bisa dilakukan di Alfamart. Ya, itulah salah satu teman-teman pembayaran e-commerce maupun pembayaran e-wallet di toko Alfamart ya. Selagi itu bisa digunakan, silahkan kalian coba dan silahkan kalian tanyakan kepada kasir. Setahu saya kurang lebih ada 32 e-wallet yang support di Alfamart. Tapi yang sering digunakan adalah ShopeePay, Cashback yang terbaru, ada GoPay, ada Link Aja, dan ada Nobu. Ya, dan masih banyak lainnya. Dan Bang, apakah saya pembayaran GoPay menggunakan GoPay di Alfamart mendapatkan cashback? Betul. Di Alfamart juga cashback itu banyak teman-teman ya, dari mulai pembayaran menggunakan GoPay dan menggunakan ShopeePay. Nah, pembayaran tersebut cashbacknya dari mana? Biasanya langsung kerjasama dengan Shopee dan kerjasama dengan GoPay. Biasanya untuk pengguna baru, ShopeePay itu bisa menggunakan cashback lumayan. Nah, setahu saya cashbacknya itu bisa 10.000 bisa sampai 8.000-an ya. Nah, untuk GoPay dan pembayarannya di Alfamart itu bisa sampai 30% atau 40% untuk pengguna baru teman-teman ya. Jadi itulah sedikit gambaran atau sedikit penjelasan dari saya apakah di Alfamart bisa menggunakan e-wallet dan bisa melakukan pembayaran e-commerce. Bisa teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang mau top up, yang mau pembayaran, silakan datang ke Alfamart. Bawa nomor kontraknya, bawa labelnya, mau pembayaran apa, silahkan tanyakan kepada kasir. Ya, terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan yang lebih baik lagi untuk teman-teman dan masyarakat lainnya di sana. Saya Nana Supriyatna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.